Seorang anak laki-laki kulit hitam dari apartemen sewa berani bilang kalau ayahnya adalah Jenderal Bintang 4. Menurut Patricia Ayu Wiraningsih, itu kebohongan paling konyol yang pernah ia dengar selama 23 tahun mengajar. Dan ia tidak membisikkan hinaan itu, ia mengumumkannya keras-keras di depan seluruh murid kelas 4 di SD Negeri Pancasila Jaya, Jakarta Timur. Lalu ia merenggut tugas yang ditulis rapi dari meja Raka Nayaka Pradipta dan merobeknya menjadi dua. Suara sobekannya menggema. Iya. Merobeknya lagi dan lagi sampai potongan kertas itu jatuh seperti salju ke atas sepatu kets lusuh Raka Nayaka Pradipta. Kamu nggak boleh bikin dongeng seolah kamu anak spesial. Raka Nayaka Pradipta. Jenderal tinggal di rumah besar. Anak-anaknya sekolah di sekolah elit. Mereka naik mobil mewah, suaranya makin dingin, dan jelas mereka nggak datang dengan penampilan. Ya, seperti kamu, Raka Nayaka Pradipta yang baru 10 tahun berdiri kaku, tangan gemetar, semua anak menatapnya. Sementara Patricia Ayu Wiraningsih meremas sobekan itu dan melemparkannya ke tempat sampah sambil menyebutnya memalukan. Pernahkah kamu melihat seorang guru menghancurkan seorang anak hanya karena ia kulit hitam dan mengatakan kebenaran? 2 jam sebelumnya, Raka Nayaka Pradipta terbangun oleh suara ayahnya memanggil dari bawah. Sarapan 5 menit lagi, prajurit kecil, keluarga mereka tinggal di apartemen sewa 3 kamar yang sederhana di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur. Cukup dekat dengan markas besar TNI, Cilangkap sampai bunyi trompet pagi bisa terdengar kalau jendela dibuka. Perabotnya bersih tapi sudah aus. Dindingnya penuh foto keluarga namun tidak ada yang memamerkan kehidupan militer. Tidak ada seragam dipajang. Tidak ada medali berbingkai, tidak ada plakat atau pajangan. Semua itu bagian dari protokol pengamanan karena Jenderal Bintang 4 Arya Dharma Wiratama memang tidak pernah mengumbar pekerjaannya. Di dapur, Raka Nayaka Pradipta melihat ayahnya duduk di meja memakai jeans dan hoodie Universitas Indonesia, UI, Depok. Bagi orang yang lewat ia tampak seperti ayah biasa. Mungkin guru, mungkin pegawai kantor, sementara ibunya, Dr. Nadia Kusumaningtyas, menuang kopi hitam dengan seragam rumah sakit. Karena ia harus operasi pagi di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, di pintu kulkas ada gambar krayon seorang anak tentang sosok berseragam dengan 4 bintang di tiap pundak. Di sampingnya kalender yang tanggalnya dilingkari spidol merah. Hari karir orang tua, Jumat, dan Raka Nayaka Pradipta tidak bisa berhenti tersenyum karena ia menunggu hari itu berminggu-minggu. Ayah, aku boleh cerita soal waktu ayah ketemu Presiden Republik Indonesia? Jenderal Bintang 4 Arya Dharma Wiratama melirik istrinya, dan Dr. Nadia Kusumaningtyas menatap dengan tatapan yang bilang putra mereka pantas mendapat lebih dari sekadar rahasia. Raka Nayaka Pradipta, ingat yang kita bicarakan? Ada hal yang harus tetap pribadi demi keamanan, walau orang lain boleh membanggakan orang tuanya. Aku tahu, Nak, suara Jenderal Bintang 4 Arya Dharma Wiratama lembut tapi tegas, keluarga kita berbeda, kita jaga profil rendah, kamu paham? Raka Nayaka Pradipta mengangguk, tapi sebenarnya ia belum paham sepenuhnya, kenapa anak lain boleh bangga sementara ia harus diam. Dr. Nadia Kusumaningtyas menggenggam tangan suaminya di atas meja, dia berhak bangga sama kamu, Arya Dharma Wiratama. Aku tahu, sang jenderal menatap putranya, besok cukup sederhana saja, ya? Kamu nggak perlu membuktikan apapun ke siapapun. Raka Nayaka Pradipta menghabiskan serealnya lalu naik ke atas untuk siap-siap sekolah tanpa tahu bahwa dalam kurang dari 12 jam, kata, sederhana, akan berubah jadi mustahil. SD Negeri, Pancasila Jaya, Jakarta Timur, berdiri di pusat kawasan itu dan melayani semua keluarga. Keluarga tentara yang sering pindah, anak-anak diplomat yang orang tuanya bekerja di kawasan Kedutaan Kuningan, Jakarta Selatan, keluarga pendatang yang mengejar mimpi, serta anak-anak pekerja yang orang tuanya membersihkan gedung-gedung tempat kebijakan dibuat. Seharusnya tempat di mana setiap anak dihargai sama, tetapi Patricia Ayu Wiraningsih sudah mengajar 23 tahun dan selama itu ia merasa dirinya paling tahu siapa yang berkata jujur dan siapa yang melebih-lebihkan. Dinding kelasnya dipenuhi bendera merah putih, foto dirinya berjabat tangan dengan anggota DPRD setempat, dan sertifikat guru teladan. Setiap hari Patricia Ayu Wiraningsih selalu memakai pin bendera merah putih. Dan meski ia tidak pernah berdinas di militer, tidak pernah tinggal di luar negeri, juga tidak pernah bekerja di luar ruang kelas nyaman yang serba rapi, ia merasa tahu persis seperti apa keluarga seorang jenderal, dan menurut gambarnya, Raka Nayaka Pradipta sama sekali tidak cocok. Saat pengumuman pagi terdengar lewat pengeras suara sekolah, suara kepala sekolah Rati Maharani berdesis pelan. Selamat pagi, SD Negeri, Pancasila Jaya, Jakarta Timur. Pengingat bahwa hari karir orang tua diadakan hari ini. Kita merasa terhormat akan kedatangan tamu-tamu istimewa. Mohon sambut mereka dengan hangat. Seketika suasana kelas Patricia Ayu Wiraningsih berubah, lalu Kelvin Aditya Wicaksono, anak yang ayahnya sering melobi kebijakan di Senayan Kompleks DPR MPR RI, Jakarta Pusat, mengangkat tangan. Bu, ayah saya minggu ini ketemu 3 anggota DPR soal RUU Infrastruktur. Patricia Ayu Wiraningsih langsung berseri. Wah, hebat sekali, Kelvin Aditya Wicaksono.
Pelayanan publik itu penting untuk demokrasi. Setelah itu Melati Prameswari mengangkat tangan, ibu saya juga kerja di sana. Bu, beliau bersihin kantor-kantor setelah semua orang pulang. Patricia Ayu Iraningsih menjawab datar dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Oh, ya, bagus, Melati Prameswari, lalu buru-buru mengalihkan. Sekarang buka buku paket halaman 42, Raka Nayaka Pradipta menyaksikan semua itu dan ia sudah pernah melihat polanya. Ada anak yang dipuji, ada yang dianggap biasa saja, seringkali tergantung pekerjaan orang tua dan seberapa banyak uang yang mereka punya. Pukul 10 Patricia Ayu Iraningsih membagikan tugas, kelas, tulis 3 paragraf tentang pekerjaan orang tua kalian. Mereka kerja apa, kenapa penting, dan bagaimana membantu masyarakat, kerjakan sebelum tamu datang. Tulis paling rapi, murid-murid langsung menunduk menulis, dan Raka Nayaka Pradipta mengeluarkan pensil lalu menulis dengan huruf balok yang sangat hati-hati bahwa ayahnya adalah Jenderal Bintang 4 Arya Dharmawiratama di TNI Angkatan Darat, sudah berdinas 32 tahun di berbagai penugasan seperti Aceh, Poso, Sulawesi Tengah, dan Papua. Ikut mengambil keputusan penting untuk menjaga Indonesia tetap aman. Jumlah Jenderal Bintang 4 sangat sedikit. Ayahnya merintis dari perwira muda, dan ayahnya selalu berkata kepemimpinan itu melayani orang lain, bukan diri sendiri. Ayahnya sudah 6 kali penugasan sehingga kadang ia tidak bertemu berbulan-bulan. Tapi ayahnya tetap menjalani itu karena cinta tanah air, dan itulah yang membuat pekerjaannya bermakna. Rizky Maulana Wirajaya, sahabatnya, mencondongkan badan dan berbisik, beneran ayah kamu jenderal? Raka Nayaka Pradipta mengangguk pelan. Iya, tapi ayah jarang ngomongin. Rizky Maulana Wirajaya berbisik balik kagum. Keren banget, ayahku cuma benerin mobil di bengkel. Raka Nayaka Pradipta menjawab lirih. Ayahku bilang semua kerjaan itu penting. Ayah kamu bikin orang aman di jalan. Itu juga penting. Rizky Maulana Wirajaya nyengir. Lalu tiba-tiba Patricia Ayu Iraningsih muncul di samping meja Raka Nayaka Pradipta. Bayangannya jatuh di atas kertas, ia membungkuk membaca dari atas bahu. Bibirnya mengeras jadi garis tipis, perut Raka Nayaka Pradipta terasa jatuh karena dari ekspresi itu ia tahu gurunya tidak percaya sepatah kata pun. Tetapi Patricia Ayu Iraningsih belum berkata apa-apa, ia hanya kembali ke mejanya dan mencatat sesuatu di buku agenda. Menjelang siang, ponsel lama Raka Nayaka Pradipta bergetar di dalam tas karena sekolah mengizinkan alat kontak darurat. Ia mengeceknya saat istirahat ke toilet dan mendapati pesan dari Dr. Nadia Kusumaningtyas. Ayahnya pulang lebih cepat dari Papua, mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, pukul 15 besok dan tetap bisa hadir di hari karir orang tua. Jadi harus disimpan sebagai kejutan. Hati Raka Nayaka Pradipta langsung melambung karena ayahnya sudah 3 minggu dinas jauh untuk rapat strategi yang ia tidak boleh tahu detailnya. Tapi ayahnya akan pulang lebih cepat dan pasti datang ke sekolah. Ia ingin berteriak kegirangan, namun ia hanya menyelipkan ponsel kembali ke tas dan masuk kelas lagi tanpa sadar. Patricia Ayu Iraningsih memperhatikannya dari meja dengan tatapan curiga. Raka Nayaka Pradipta sama sekali tidak melihat tatapan curiga di mata Patricia Ayu Iraningsih. Karena sejak saat itu ia sudah mengambil keputusan bahwa anak itu adalah pembohong dan besok, di depan semua orang, ia akan memberinya pelajaran tentang kejujuran. Tanpa tahu bahwa dalam waktu kurang dari 24 jam seorang Jenderal Bintang 4 Arya Dharmawiratama akan melangkah masuk ke kelasnya dan menghancurkan semua prasangka yang ia yakini tentang Raka Nayaka Pradipta seperti kaca pecah. Pagi berikutnya datang dengan suasana tak biasa di SD Negeri Pancasila Jaya, Jakarta Timur, ketika para orang tua mulai berdatangan ke kelas Patricia Ayu Iraningsih sejak pukul 8.30. Ada seorang pengacara dengan setelan rapi, arsitek membawa gambar rancangan, pengembang perangkat lunak, koki dengan seragam dapur putih, dan perawat yang masih mengenakan baju operasi dari shift malam, dan Patricia Ayu Iraningsih. Menyambut mereka dengan tingkat antusiasme yang berbeda-beda, pengacara mendapat jabat tangan mantap dan senyum lebar. Koki hanya anggukan sopan. Perawat sekadar ucapan singkat terima kasih atas pengabdiannya sebelum ia berbalik mengatur kursi. Raka Nayaka Pradipta duduk di mejanya sambil mengecek ponsel tiap 30 detik karena ayahnya mengirim pesan pukul 6 bahwa ia sudah mendarat, sedang istirahat sebentar, akan tiba di sekolah pukul 10 dan bangga padanya. Artinya tinggal 2 jam lagi dan Raka Nayaka Pradipta hanya perlu bertahan 2 jam. Kelas, Patricia Ayu Iraningsih bertepuk tangan. Sebelum para tamu menyampaikan presentasi, mari kita bagikan paragraf yang kalian tulis agar mereka bisa mendengar bagaimana kalian menggambarkan pekerjaan mereka. Satu persatu murid berdiri membaca. Kelvin Aditya Wicaksono bercerita tentang perusahaan lobi ayahnya dan rancangan undang-undang penting yang mereka pengaruhi sehingga Patricia Ayu Iraningsih tersenyum bangga. Lalu Melati Prameswari menceritakan pekerjaan ibunya sebagai petugas kebersihan dan kebanggaannya membuat gedung-gedung tampak bersih mengilap. Namun Patricia Ayu Iraningsih hanya memberi senyum kaku dan cepat berpindah. Kemudian ia memanggil, Raka Nayaka Pradipta, giliran kamu. Raka Nayaka Pradipta berdiri dengan kertas bergetar di tangannya, menarik napas, dan mulai membaca bahwa ayahnya adalah Jenderal Bintang 4 di TNI Angkatan Darat yang sudah berdinas 32 tahun di berbagai wilayah tugas dan
membantu mengambil keputusan penting untuk menjaga Indonesia tetap aman. Tetapi wajah Patricia Ayu Wiraningsih langsung berubah saat ia menyela dan mengatakan jumlah Jenderal Bintang 4 sangat sedikit dan ayahnya naik dari perwira muda hingga berkata kepemimpinan berarti melayani orang lain. Berhenti, kata Patricia Ayu Wiraningsih tajam seperti letusan sehingga seluruh kelas membeku dan para orang tua mengangkat kepala dari ponsel mereka. Ia berdiri perlahan dan memanggil Raka Nayaka Pradipta ke depan, lalu dengan nada ceramah berkata bahwa ini contoh dari apa yang disebut mengada-ada dan meminta Raka Nayaka Pradipta jujur sekarang juga tentang apa sebenarnya pekerjaan ayahnya. Dan ketika Raka Nayaka Pradipta dengan suara bergetar mengatakan ayahnya adalah seorang jenderal, Patricia Ayu Wiraningsih menyipitkan mata dan menyatakan bahwa selama 23 tahun mengajar ia sudah bertemu jenderal dan mengajar anak-anak mereka. Bahwa jenderal tidak tinggal di apartemen sewa sederhana. Anaknya tidak bersekolah di SD negeri dengan sepatu lusuh. Keluarga mereka biasanya terpandang dan tercatat secara resmi, membuat wajah Raka Nayaka Pradipta memanas saat ia mencoba menjelaskan bahwa ayahnya sengaja menjaga profil rendah. Namun Patricia Ayu Wiraningsih menyela dengan nada sarkastik seolah itu hanya alasan tugas rahasia. Memancing tawa gugup beberapa murid sampai Kelvin Aditya Wicaksono mengangkat tangan mencoba membela. Tetapi ditahan karena disebut sebagai momen pembelajaran. Lalu Patricia Ayu Wiraningsih menegaskan bahwa ia sudah mengecek administrasi sekolah dan tidak ada nama jenderal itu. Pekerjaan ayah Raka Nayaka Pradipta hanya tercatat sebagai pegawai pemerintah yang jelas berbeda dari Jenderal Bintang 4, membuat mata Raka Nayaka Pradipta berkaca-kaca saat ia menjelaskan itu dilakukan demi keamanan. Namun teriakan Patricia Ayu Wiraningsih membuat kelas tersentak ketika ia memerintahkan Raka Nayaka Pradipta untuk duduk sekarang juga. Patricia Ayu Wiraningsih menatap tajam dan berkata bahwa Raka Nayaka Pradipta harus menulis ulang tugas itu dengan kebenaran serta meminta maaf kepada kelas dan para tamu karena telah membuang waktu semua orang dengan cerita hayalan. Lalu menanyakan apakah ia mengerti. Air mata mengalir di pipi Raka Nayaka Pradipta namun ia tidak bergerak. Raka Nayaka Pradipta, saya bilang duduk, bentak Patricia Ayu Wiraningsih. Dan dengan suara bergetar tapi tegas Raka Nayaka Pradipta menjawab bahwa ayahnya tidak membesarkan seorang pembohong. Seketika ruangan menjadi senyap total, wajah Patricia Ayu Wiraningsih memerah dan beberapa orang tua bergeser tidak nyaman di kursi mereka. Apa yang barusan kamu katakan? Tanyanya. Raka Nayaka Pradipta mengulang bahwa ayahnya seorang jenderal yang sedang terbang pulang dari Papua dan akan tiba pukul 10 sehingga semua akan melihatnya sendiri. Rahang Patricia Ayu Wiraningsih mengeras saat ia memerintahkan anak itu ke ruang kepala sekolah, Rizky Maulana. Wirajaya berdiri membela bahwa Raka Nayaka Pradipta tidak berbohong. Namun Patricia Ayu Wiraningsih memotong dan menyuruhnya duduk sebelum ikut dihukum sehingga Rizky Maulana Wirajaya kembali ke kursinya sambil menatap Raka Nayaka Pradipta dengan wajah minta maaf. Raka Nayaka Pradipta meraih ranselnya dan saat melangkah ke pintu Patricia Ayu Wiraningsih melontarkan pukulan terakhir dengan suara cukup keras agar semua mendengar bahwa ini harus menjadi pelajaran tentang kejujuran dan kerendahan hati, bahwa membuat diri tampak lebih penting dari kenyataan, terutama ketika berasal dari latar belakang tertentu, adalah kebalikan dari karakter. Raka Nayaka Pradipta berhenti di ambang pintu dengan tangan mencengkeram tali ransel hingga meninggalkan bekas sementara semua mata mengiringinya pergi dalam rasa malu karena ia punya 90 menit sebelum ayahnya tiba. 90 menit untuk bertahan setelah dicap pembohong di depan semua orang, tanpa tahu bahwa Patricia Ayu Wiraningsih akan menghadapi hari terburuk dalam karir mengajarnya. Lorong sekolah terasa lebih panjang dari biasanya ketika Raka Nayaka Pradipta berjalan perlahan menuju kantor kepala sekolah dengan sepatu kets berdecit di lantai mengilap. Dari belakang ia masih mendengar suara Patricia Ayu Wiraningsih melanjutkan acara hari karir orang tua seolah tak terjadi apa-apa. Seolah ia tidak baru saja menghancurkan seorang anak di depan kelas, Raka Nayaka Pradipta mengeluarkan ponselnya dan belum ada pesan baru dari ayahnya yang mungkin masih tidur setelah penerbangan panjang. Ia sempat terpikir mengirim pesan untuk menceritakan kejadian tadi namun ia tak tahu harus berkata apa karena ayahnya sudah cukup banyak beban dan ia tak ingin terlihat lemah. Ponsel itu pun kembali masuk saku dan ia terus berjalan. Melalui jendela kantor utama Raka Nayaka Pradipta melihat kepala sekolah Rati Maharani sedang menelepon sambil mengangguk serius. Melirik sebuah map di mejanya lalu menatap Raka Nayaka Pradipta lewat kaca dengan mata sedikit melebar seakan mengenalinya namun karena masih di tengah percakapan ia hanya memberi anggukan kecil dan kembali ke telepon. Membuat Raka Nayaka Pradipta bertanya-tanya apakah Patricia Ayu Wiraningsih sudah lebih dulu mengadu. Pertemuan itu ditangani oleh Wakil Kepala Sekolah Dion Suryawan sementara Kepala Sekolah Rati Maharani masih sibuk dengan telepon dan pintunya tertutup. Wakil Kepala Sekolah Dion Suryawan yang sudah 15 tahun bekerja di sekolah itu, mengenakan celana kain dan kaos polo biru berlogo sekolah dengan wajah yang selalu tampak sedikit kecewa, menyuruh Raka Nayaka Pradipta duduk di kursi besar di depan mejanya hingga kaki anak itu nyaris tak menyentuh lantai. Lalu membuka map dan berkata bahwa Patricia Ayu Wiraningsih melaporkan Raka Nayaka Pradipta mengganggu kelas dan menolak memperbaiki informasi palsu dalam tugasnya. Raka Nayaka Pradipta menjawab dengan sopan bahwa itu bukan informasi palsu karena ayahnya benar-benar seorang jenderal, wakil kepala sekolah. Dion Suryawan mengangkat tangan dan berkata bahwa ia sudah menarik berkas Raka Nayaka Pradipta. Nama ayahnya tercatat sebagai Arya Dharma Wiratama dengan pekerjaan, pegawai pemerintah.
Itulah yang ada di sistem sekolah, dan ketika Raka Nayaka Pradipta menjelaskan itu memang yang ditulis ayahnya di formulir demi alasan keamanan. Wakil Kepala Sekolah Dion Suryawan terkekeh pelan bukan dengan niat jahat, melainkan seperti orang dewasa yang sedang memaklumi imajinasi seorang anak, lalu berkata bahwa ia paham keinginan Raka Nayaka Pradipta untuk membuat ayahnya tampak penting karena banyak anak melakukan hal itu. Tetapi mengarang cerita rumit tentang jenderal dan informasi rahasia adalah hal lain. Raka Nayaka Pradipta membalas lebih keras dari yang ia maksud bahwa ia tidak mengarang. Wajah Wakil Kepala Sekolah Dion Suryawan langsung mengeras dan menyuruhnya menurunkan suara karena ia sudah dalam masalah dan jangan memperburuk keadaan. Tepat saat itu ponsel Raka Nayaka Pradipta bergetar di saku, ia segera mengeluarkannya dan melihat pesan dari ayahnya bahwa ia terlambat sedikit karena rapat pengarahan di Kementerian Pertahanan. Kemhan, Jakarta Pusat dimajukan dan mereka akan tiba pukul 10.30 sambil menyuruhnya bertahan. Jantung Raka Nayaka Pradipta melonjak dan ia menunjukkan pesan itu kepada Wakil Kepala Sekolah Dion Suryawan sambil berkata bahwa ayahnya akan datang kurang dari 1 jam lagi. Tetapi Wakil Kepala Sekolah Dion Suryawan nyaris tidak melirik layar dan menjawab bahwa ia tidak bisa memverifikasi apapun dari pesan singkat karena siapapun bisa disimpan sebagai ayah di kontak. Lalu dengan tubuh condong ke depan ia menjelaskan apa yang akan terjadi. Raka Nayaka Pradipta harus kembali ke kelas. Meminta maaf kepada Patricia Ayu Wiraningsih karena tidak sopan. Menulis ulang tugas dengan informasi yang benar, dan setelah itu semua akan dilanjutkan. Apakah ia mengerti? Tangan Raka Nayaka Pradipta mulai gemetar saat ia berkata bahwa mereka tidak mempercayainya. Dan Wakil Kepala Sekolah Dion Suryawan menjawab bahwa ia percaya Raka Nayaka Pradipta hanya mencari perhatian. Sesuatu yang sering dilakukan anak-anak dari keluarga orang tua tunggal atau keluarga yang orang tuanya harus bekerja. Banyak pekerjaan. Sebuah jeritan minta tolong menurutnya. Raka Nayaka Pradipta membantah bahwa orang tuanya menikah dan ibunya adalah dokter Nadia Kusumaningtya, seorang dokter bedah di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, dan ayahnya. Namun Wakil Kepala Sekolah Dion Suryawan memotong dengan tegas bahwa itu sudah cukup. Ia berdiri dan memerintahkan Raka Nayaka Pradipta kembali ke kelas sekarang juga atau ia akan memanggil orang tuanya untuk sidang disiplin resmi yang tidak ingin tercatat di riwayatnya. Raka Nayaka Pradipta berdiri perlahan dengan pandangan kabur oleh air mata yang ia tahan sambil berkata bahwa ayahnya melayani negara ini sudah 6 kali penugasan dan layak dipercaya. Ekspresi Wakil Kepala Sekolah Dion Suryawan sedikit melunak namun tetap menyuruhnya kembali ke kelas. Ketika Raka Nayaka Pradipta masuk lagi ke ruang kelas 4B, suasana sudah berubah karena para orang tua memenuhi bagian belakang dan samping ruangan duduk membentuk setengah lingkaran di kursi tambahan. Dan hari karir orang tua sedang berlangsung penuh. Patricia Ayu Wiraningsih berdiri di depan memperkenalkan Bapak Bagas Wicaksono dengan penuh semangat dan menyebutnya bekerja dengan orang-orang paling berpengaruh di Jakarta Pusat. Disambut tepuk tangan bergelombang. Raka Nayaka Pradipta menyelinap ke kursinya sepelan mungkin dan Rizky Maulana Wirajaya membungkuk berbisik menanyakan keadaannya. Namun sebelum Raka Nayaka Pradipta sempat menjawab, suara Patricia Ayu Wiraningsih memotong kelas. Dengan memanggil namanya dan bertanya apakah ia punya sesuatu untuk dibagikan. Semua kepala langsung menoleh dan menatapnya. Lalu dengan dingin Patricia Ayu Wiraningsih menuntut permintaan maafnya. Perut Raka Nayaka Pradipta terasa jatuh karena ruangan mendadak senyap dan kini bukan hanya teman sekelas, tetapi juga orang-orang dewasa profesional yang menyaksikan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun dipaksa meminta maaf karena mengatakan kebenaran. Raka Nayaka Pradipta dengan suara patah menjawab bahwa ia tidak punya apapun untuk dimintai maaf. Ruangan terengah kaget dan beberapa orang tua saling berpandangan tidak nyaman sementara sebagian lain menatapnya seolah ia tidak sopan. Rahang Patricia Ayu Wiraningsih mengencang saat ia mempertanyakan pembangkangan itu di depan para tamu kehormatan, dan pada saat itu Ibu Saskia Wicaksono, Ibu Kelvin Aditya Wicaksono yang berprofesi sebagai pengacara dengan setelan abu-abu, angkat bicara dengan lembut mencoba menengahi Ibu Saskia. Wicaksono dengan lembut menyarankan agar anak itu diberi kesempatan menjelaskan. Namun Patricia Ayu Wiraningsih menjawab dingin bahwa ia menghargai kepedulian tersebut tetapi pengelolaan kelas adalah tanggung jawabnya. Senyumnya tampak kaku dan profesional sementara sorot matanya keras ketika ia kembali menghadap Raka Nayaka Pradipta dan mengatakan bahwa ia punya dua pilihan. Meminta maaf sekarang juga lalu menulis ulang tugas dengan informasi jujur, atau menghabiskan sisa hari karir orang tua. Duduk di kantor sementara teman-temannya menikmati kehadiran para tamu, menanyakan pilihan mana yang ia ambil. Suara Raka Nayaka Pradipta pecah saat hendak menjawab namun Patricia Ayu Wiraningsih memotong tajam bahwa ayahnya tidak akan datang. Kata-kata itu menggema seperti tamparan di kelas sehingga para orang tua bergeser gelisah dan beberapa murid menunduk. Patricia Ayu Wiraningsih melanjutkan dengan nada sabar yang dipaksakan bahwa ia paham ini sulit tetapi kenyataannya ayah Raka Nayaka Pradipta mungkin hanya bekerja sebagai pegawai pemerintah biasa. Mungkin di layanan veteran TNI atau di pangkalan militer mengurus administrasi. Pekerjaan yang sepenuhnya terhormat. Ia melangkah mendekat ke meja sambil menuduh bahwa Raka Nayaka Pradipta menciptakan fantasi tentang jenderal di luar negeri dan keputusan penting karena merasa malu. Mengaitkannya dengan melihat ayah Kelvin Aditya Wicaksono bertemu anggota DPR sehingga ingin keluarganya tampak sama penting. Lalu dengan suara lebih
Pelan namun menusuk ia menambahkan bahwa tidak ada yang memalukan dari hidup biasa. Yang memalukan adalah berbohong tentangnya terutama ketika berasal dari komunitas yang sudah sering distereotipkan soal kejujuran. Ibu Saskia Wicaksono berdiri lagi hendak menyela namun langsung diminta duduk. Sang pengacara pun duduk perlahan dengan wajah resah. Rizky Maulana Wirajaya menggerutu pelan bahwa ini kacau. Patricia Ayu Wiraningsih menegurnya dan memerintahkannya ke kantor sekarang juga. Rizky Maulana Wirajaya meraih ransel dan berjalan keluar sambil memberi Raka Nayaka Pradipta satu tatapan solidaritas terakhir sebelum menghilang di lorong. Meninggalkan Raka Nayaka Pradipta sendirian, terisolasi di ruangan penuh orang, sementara Patricia Ayu Wiraningsih berdiri di atasnya dengan tangan bersilang menunggu permintaan maaf. Orang tua lain mengalihkan pandangan dengan tidak nyaman dan enggan campur tangan. Jam dinding menunjukkan pukul 9.28 dan ayahnya akan tiba sekitar 1 jam lagi. Tetapi saat itu Raka Nayaka Pradipta belum pernah merasa sekecil ini dalam hidupnya. Ia menatap meja pada ruang kosong bekas tugasnya yang telah disobek, jari-jarinya mencengkeram tepi meja, lalu ia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang termasuk dirinya sendiri dengan berdiri dan berkata pelan bahwa namanya Raka Nayaka Pradipta. Ayahnya adalah Jenderal Bintang 4 Arya Dharma Wiratama di TNI Angkatan Darat, sudah berdinas 32 tahun, dan ketika ayahnya tiba nanti, Patricia Ayu Wiraningsih akan berutang permintaan maaf kepadanya. Wajah Patricia Ayu Wiraningsih memerah pekat dan ia memerintahkannya duduk. Raka Nayaka Pradipta menolak dengan sopan. Ruangan menahan napas ketika Patricia Ayu Wiraningsih mengancam ulang. Lalu pintu kelas terbuka dan kepala sekolah Rati Maharani masuk dengan napas sedikit terengah dan wajah memerah. Memerintahkan Patricia Ayu Wiraningsih ke lorong sekarang juga dengan nada yang jelas bukan permintaan. Patricia Ayu Wiraningsih terkejut dan mencoba menyela namun kepala sekolah Rati Maharani memanggilnya dengan nama depan. Sesuatu yang membuat semua orang tua tersadar karena itu tak pernah terjadi. Patricia Ayu Wiraningsih pun mengikuti ke lorong dan pintu menutup perlahan. Melalui jendela kecil murid-murid melihat mereka berbicara dengan wajah kepala sekolah Rati Maharani serius sementara ekspresi Patricia Ayu Wiraningsih berubah dari bingung menjadi terkejut lalu tampak ketakutan. Dan Raka Nayaka Pradipta duduk kembali dengan jantung berdebar kencang. Apapun yang terjadi di luar sana pasti ada hubungannya dengan Raka Nayaka Pradipta. Jarum jam terus bergerak hingga pukul 9.30 dan di lorong kepala sekolah Rati Maharani menahan suaranya tetap rendah namun tegas. Patricia Ayu Wiraningsih, kita punya masalah. Patricia Ayu Wiraningsih menyilangkan tangan defensif dan berdalih bahwa kalau ini soal Raka Nayaka Pradipta ia hanya menegakkan standar kelas karena anak itu jelas. Namun kepala sekolah Rati Maharani memotong. Mengatakan ia baru saja menghabiskan 20 menit menelepon unit protokol dan pengamanan markas besar TNI Cilangkap. Kata-kata itu menggantung di udara hingga Patricia Ayu Wiraningsih berkedip kaget. Unit protokol? Iya, jawab kepala sekolah Rati Maharani. Mereka menghubungi kita karena ada tamu yang sangat terhormat akan datang. Lalu ia mengeluarkan ponsel dan menunjukkan surel yang meminta konfirmasi perizinan pengamanan, pengaturan parkir, dan apakah sekolah bisa mengakomodasi tim pengawal. Wajah Patricia Ayu Wiraningsih langsung pucat ketika menyadari itu berarti ada tim pengawal untuk hari karir orang tua dan untuk ayah Raka Nayaka Pradipta. Lorong terasa seperti miring saat ia mengulang nama anak itu, dan kepala sekolah Rati Maharani menekan kenyataan pahit. Iya, Patricia Ayu Wiraningsih, anak 10 tahun yang kamu permalukan di depan umum pagi ini karena kamu kira dia berbohong soal ayahnya Jenderal Bintang 4. Anak yang kamu kirim ke kantor, anak yang tugasnya kamu sobek. Anak yang kamu tuduh mengarang hanya karena dia tinggal di tempat sederhana dan penampilannya tidak sesuai bayanganmu. Tangan Patricia Ayu Wiraningsih menutup mulutnya sambil terbata bahwa ia tidak bermaksud begitu. Ia hanya pikir anak itu melebih-lebihkan karena tinggal di apartemen sewa sederhana dan ayahnya tidak pernah muncul di daftar sosial manapun. Namun kepala sekolah Rati Maharani menjelaskan bahwa pejabat tinggi militer justru menjaga profil rendah demi alasan keamanan sehingga memang tidak ada tanda-tanda yang bisa dipakai untuk berprasangka. Dan meski selama 15 tahun memimpin ia hampir tak pernah membentak guru. Kali ini suaranya naik karena ia baru saja menghabiskan setengah jam berbicara dengan seorang ajudan yang sopan tetapi sangat tegas, mempertanyakan kenapa murid kelas 4 dicap pembohong padahal mengatakan kebenaran tentang pengabdian ayahnya. Lalu ia menatap Patricia Ayu Wiraningsih dan menanyakan apakah ia sadar apa yang telah ia lakukan. Lewat jendela lorong, keduanya melihat pergerakan di luar ketika 3 SUV hitam memasuki area depan sekolah. Beberapa pria bersetelan gelap turun lebih dulu bergerak dengan presisi sambil memindai sekitar. Kepala sekolah Rati Maharani bahkan tidak yakin itu tim pas pampres atau pengamanan militer karena gerakannya begitu terlatih. Lalu dari kendaraan tengah seorang pria tinggi dan berwibawa keluar mengenakan seragam dinas upacara lengkap yang rapi tanpa celah. Dadanya dipenuhi deretan tanda jasa yang melambangkan pengabdian, pengorbanan, dan operasi. Dan di tiap pundaknya 4 bintang perak menangkap sinar matahari pagi. Jenderal Bintang 4 Arya Dharma Wiratama telah tiba. Lutut Patricia Ayu Wiraningsih terasa lemah saat ia berbisik panik bahwa itu nyata. Dan kepala sekolah Rati Maharani menjawab dingin bahwa ia nyata dan sekarang sedang berjalan masuk untuk memungut serpihan kerusakan yang Patricia Ayu Wiraningsih lakukan pada putranya. Di dalam kelas, murid dan orang tua melihat keributan dari luar dan mulai berbisik.
Seorang anak bahkan bertanya apakah itu Presiden Republik Indonesia. Sementara Bapak Bagas Wicaksono berdiri mendekat ke jendela dengan mata melebar dan berucap tak percaya bahwa itu Jenderal Bintang 4, ruangan langsung dipenuhi bisik-bisik. Sedangkan Raka Nayaka Pradipta membeku di mejanya dan lewat jendela ia melihat ayahnya melangkah menuju pintu masuk sekolah dengan langkah tenang dan terukur yang sudah ia kenal ribuan kali. Ayahnya datang dengan seragam dan semua orang akan melihat kebenaran. Jenderal Bintang 4 Arya Dharma Wiratama memasuki pintu utama SD Negeri, Pancasila Jaya, Jakarta Timur. Seolah sedang meninjau pasukan, tenang dan memerhatikan setiap detail. Sementara personel pengamanan tetap di luar sesuai instruksinya karena ini bukan operasi militer melainkan seorang ayah yang datang memastikan anaknya baik-baik saja. Dan di lorong utama Kepala Sekolah Rati Maharani menyambutnya sambil menyebut dirinya kepala sekolah dan ingin meminta maaf. Jenderal Bintang 4 Arya Dharma Wiratama menjabat tangannya tegas namun singkat. Berterima kasih karena sudah mengakomodasi kedatangan mendadak. Meminta maaf atas gangguan kegiatan sekolah. Lalu, dengan suara profesional yang terkendali namun mengandung baja ia menyatakan paham ada kesalahpahaman terkait tugas putranya. Sementara di belakang Kepala Sekolah Rati Maharani, Patricia Ayu Wiraningsih berdiri kaku dengan wajah sepucat kapur. Mata Jenderal Bintang 4 Arya Dharma Wiratama beralih kepada Patricia Ayu Wiraningsih, bukan marah, melainkan menilai. Lalu ia bertanya apakah Patricia Ayu Wiraningsih adalah guru Raka Nayaka Pradipta? Dan setelah ia menjawab gugup bahwa benar, Patricia Ayu Wiraningsih tergagap ingin meminta maaf sambil menyebut ada kebingungan. Namun ada Jenderal Bintang 4 Arya Dharma Wiratama tidak meninggi karena tidak perlu. Ia menyatakan putranya dipanggil pembohong di depan teman-temannya hanya karena berkata benar tentang pengabdian ayahnya dan menanyakan kebingungan itu letaknya di mana. Patricia Ayu Wiraningsih berdalih ia tidak tahu dan tidak punya cara memverifikasi. Tetapi Jenderal Bintang 4 Arya Dharma Wiratama menegaskan ia tidak memverifikasi dan justru berasumsi, membiarkan kata-kata itu menggantung sampai Patricia Ayu Wiraningsih tak sanggup menjawab. Lalu sang jenderal melanjutkan dengan suara pelan namun tajam bahwa selama 3 dekade memimpin prajurit ia belajar satu hal. Prasangka tentang orang berdasarkan penampilan, tempat tinggal, atau gambaran, seharusnya seperti apa, biasanya salah dan selalu berbahaya. Ia merapikan sedikit jaket seragam dinas upacara dan menambahkan bahwa ia pernah memimpin pasukan di daerah operasi. Pernah memberi pengarahan kepada Presiden Republik Indonesia dan para Menteri Luar Negeri. Pernah mengambil keputusan yang memengaruhi ribuan nyawa. Tetapi saat ini hal terpenting yang harus ia lakukan adalah memastikan anaknya yang berusia 10 tahun baik-baik saja setelah dipermalukan karena membela kebenarannya. Tatapannya tak lepas dari Patricia Ayu Wiraningsih saat ia bertanya di mana Raka Nayaka Pradipta. Pintu kelas terbuka dan Kepala Sekolah Rati Maharani masuk lebih dulu dengan senyum profesional yang nyaris tak bisa menutupi tegangnya. Mengumumkan kepada kelas bahwa ada tamu yang sangat istimewa hadir untuk hari karir orang tua. Patricia Ayu Wiraningsih masuk menyusul dengan wajah seperti mau muntah. Lalu Jenderal Bintang 4 Arya Dharma Wiratama melangkah melewati ambang pintu dan efeknya seketika. Ruangan menjadi sunyi, bukan sunyi kelas melainkan sunyi seperti pemakaman. Setiap orang tua berdiri tanpa sadar. Bapak Bagas Wicaksono yang biasa makan malam dengan pejabat penting bahkan spontan menegakkan badan seperti taruna. Dr. Karina Satyawati meletakkan tangan di dada. Dan keluarga-keluarga militer yang hadir langsung mengenali pangkat itu. 4 bintang. Sesuatu yang hampir tak pernah terlihat masuk ke SD pada hari biasa. Raka Nayaka Pradipta melihat ayahnya dan semua yang ia tahan pecah begitu saja. Ayah, suaranya kecil, patah, lega. Dan sikap profesional Jenderal Bintang 4 Arya Dharma Wiratama retak sekejap ketika matanya menemukan putranya di meja dengan wajah penuh bekas air mata dan tubuh lelah. Ia melintasi ruangan dengan beberapa langkah panjang tanpa peduli protokol, berlutut setinggi Raka Nayaka Pradipta tepat di depan semua orang lalu memeluknya erat, mengatakan ia sudah di sini dan meminta maaf karena terlambat. Raka Nayaka Pradipta menyembunyikan wajah di seragam ayahnya dan menangis bukan karena ia masih sedih, melainkan karena ia sudah menahan semuanya terlalu lama. Karena ayahnya akhirnya datang dan kebenaran akhirnya terlihat. Pelukan itu mungkin hanya 10 detik tetapi dalam 10 detik itu semua orang di ruangan mengerti apa yang terjadi pagi tadi. Seorang anak berkata benar lalu dihancurkan karenanya. Jenderal Bintang 4 Arya Dharma Wiratama berdiri sambil tetap menggenggam tangan Raka Nayaka Pradipta, menatap kelas dan memberi salam pagi. Memperkenalkan dirinya sebagai Jenderal Bintang 4 Arya Dharma Wiratama dari TNI Angkatan Darat. Meminta maaf atas gangguan hari karir orang tua tetapi menegaskan ia berjanji pada putranya untuk hadir dan ia tidak pernah mengingkari janji pada putranya. Suaranya tenang dan profesional namun setiap katanya terasa berat. Ia melirik Patricia Ayu Wiraningsih yang berdiri dekat meja seolah ingin menghilang lalu berkata ia paham sempat ada pertanyaan tentang tugas Raka Nayaka Pradipta. Ruangan menahan napas ketika Patricia Ayu Wiraningsih hendak bicara namun tak ada suara keluar. Dan Kepala Sekolah Rati Maharani maju selangkah meminta Jenderal Bintang 4 Arya Dharma Wiratama untuk melanjutkan. Kepala Sekolah Rati Maharani berkata bila Jenderal Bintang 4 Arya Dharma Wiratama berkenan berbagi kepada murid-murid tentang karirnya maka sekolah akan merasa sangat terhormat.
Jenderal Bintang 4 Arya Dharmawiratama mengangguk sekali dan berterima kasih. Lalu menatap kembali ke kelas sementara Raka Nayaka Pradipta masih menggenggam tangannya dan berkata bahwa putranya menulis ia adalah Jenderal Bintang 4 yang sudah berdinas 32 tahun dan setiap kata itu benar. Ia pernah memimpin pasukan di wilayah operasi seperti Aceh dan Poso, Sulawesi Tengah, pernah bertugas di Papua dan wilayah perbatasan strategis, dan saat ini ia membantu merumuskan strategi pertahanan di jajaran markas besar TNI, unsur strategis gabungan. Para murid menatap dengan mata membesar. Lalu ia menambahkan bahwa Raka Nayaka Pradipta juga menulis kepemimpinan berarti melayani orang lain, bukan diri sendiri. Dan pelajaran itu didapat putranya dengan melihat ibunya, Dr. Nadia Kusumaningtyas, seorang dokter bedah anak, menyelamatkan nyawa anak-anak ketika dirinya berada jauh. Menjalankan tugas, didapat dari pengalaman pindah rumah berkali-kali, berganti sekolah berulang kali, melewati ulang tahun dan hari raya tanpa ayah karena ia sedang penugasan. Ia berhenti sejenak menatap setiap murid dan menegaskan putranya tidak melebih-lebihkan apapun dalam tugas itu. Bahkan kalau ada, putranya justru merendahkan diri karena kenyataan pengorbanan keluarga prajurit lebih berat daripada apapun yang bisa ditulis di atas kertas. Kemudian matanya beralih ke Patricia Ayu Wiraningsih ketika ia berkata bahwa saat seorang anak menyampaikan kebenarannya, terutama kebenaran yang sulit atau tidak sesuai ekspektasi, insting pertama seharusnya mendengarkan, bukan menganggap anak itu berbohong hanya karena kebenarannya membuat orang dewasa tidak nyaman. Ruangan benar-benar hening sampai suara Patricia Ayu Wiraningsih keluar seperti bisikan bahwa ia berutang permintaan maaf yang sungguh-sungguh kepada Raka Nayaka Pradipta. Ia berbalik menghadap Raka Nayaka Pradipta dengan air mata mengalir deras dan mengakui bahwa ia salah total. Bahwa ia membuat prasangka tentang Raka Nayaka Pradipta dan keluarganya berdasarkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan siapa Raka Nayaka Pradipta sebenarnya. Ia menghakimi. Tidak mau mendengar, tidak mau percaya, dan sudah melukai. Suaranya pecah saat ia berkata Raka Nayaka Pradipta pantas mendapat perlakuan jauh lebih baik dan pantas dipercaya. Ia meminta maaf berkali-kali. Raka Nayaka Pradipta menoleh pada ayahnya dan Jenderal Bintang 4 Arya Dharmawiratama memberi anggukan kecil bahwa pilihan ada di tangan putranya. Raka Nayaka Pradipta menarik napas dan berkata bahwa ayahnya selalu bilang semua orang bisa membuat kesalahan dan yang penting adalah apa yang dilakukan setelahnya. Kebijaksanaan itu keluar dari mulut anak 10 tahun yang baru saja dipermalukan beberapa jam sebelumnya. Menghantam semua orang di ruangan. Lalu Raka Nayaka Pradipta menambahkan agar Patricia Ayu Wiraningsih bisa lebih percaya pada anak-anak bahkan ketika cerita mereka terdengar terlalu besar untuk jadi nyata. Patricia Ayu Wiraningsih menyeka air mata dan berjanji akan melakukannya. Rizky Maulana Wirajaya kemudian dibawa kembali dari kantor dan Jenderal Bintang 4 Arya Dharmawiratama menjabat tangannya serta berterima kasih karena sudah berani berdiri membela Raka Nayaka Pradipta. Setelah itu Kelvin Aditya Wicaksono mendekati Raka Nayaka Pradipta dan meminta maaf karena tidak lebih lantang membela sejak awal serta mengakui bahwa tindakan Raka Nayaka Pradipta sangat berani. Murid-murid lain pun berkumpul mengelilingi Raka Nayaka Pradipta bukan lagi dengan rasa kasihan melainkan hormat. Lalu Bapak Bagas Wicaksono mendekati Jenderal Bintang 4 Arya Dharmawiratama dan berkata bahwa ia bekerja berurusan dengan anggota DPR setiap hari namun pesan tentang mendengar terlebih dahulu adalah sesuatu yang ia juga perlu dengar. Ibu Lestari Handayani yang bekerja sebagai petugas kebersihan di gedung DPR MPR RI, Senayan, menjabat tangan sang jenderal dengan mata berkaca dan berterima kasih karena telah menegaskan bahwa pengabdian itu ada dalam banyak bentuk. Kemudian Kepala Sekolah Rati Maharani mengumumkan kepada kelas bahwa mulai saat itu juga SD Negeri Pancasila Jaya, Jakarta Timur, akan menerapkan pelatihan-pelatihan bias tersirat, implicit bias, yang menyeluruh untuk seluruh staf karena kejadian pagi ini tidak boleh terjadi lagi. Patricia Ayu Wiraningsih mengangguk dengan tangan di dada dan berkata ia akan jadi orang pertama yang mendaftar. Lalu Jenderal Bintang 4 Arya Dharmawiratama melakukan sesuatu yang tidak diduga. Dari sakunya ia mengeluarkan sebuah koin emas kecil. Koin kehormatan satuan miliknya. Koin kehormatan itu biasanya diberikan untuk pengabdian luar biasa. Dan Jenderal Bintang 4 Arya Dharmawiratama meletakkannya ke telapak tangan Patricia Ayu Wiraningsih sambil berkata bahwa ia tidak memberikannya untuk kejadian pagi ini, melainkan untuk permintaan maafnya yang nyata karena itu butuh keberanian. Dan koin itu harus ia pakai sebagai pengingat bahwa pertumbuhan datang dari kesalahan, bukan dari keberhasilan. Patricia Ayu Wiraningsih menggenggam koin itu erat-erat, mengangguk, tidak sanggup bicara. Selama 20 menit berikutnya Jenderal Bintang 4 Arya Dharmawiratama memaparkan tentang dinas militer, kepemimpinan, dan pengorbanan. Ia menjawab pertanyaan murid-murid yang penasaran, berbagi kisah yang sesuai usia, dan membuat setiap anak merasa penting. Lalu di akhir Kepala Sekolah Rati Maharani mengusulkan foto kelas. Murid-murid berkumpul mengelilingi sang jenderal. Raka Nayaka Pradipta berdiri paling depan di tengah dengan tangan menggenggam tangan ayahnya, tersenyum paling lebar sepanjang hidupnya, dan foto itu kelak akan viral di media sosial dalam 48 jam. Namun saat itu, di momen itu hanya seorang anak berdiri bersama ayahnya. Akhirnya dipercaya, akhirnya dibenarkan, akhirnya terlihat,
Malamnya keluarga mereka duduk bersama di apartemen sewa sederhana di Cilangkap, Jakarta Timur, apartemen yang sama yang dulu dijadikan Patricia Ayu Wiraningsih sebagai bukti bahwa Raka Nayaka Pradipta berbohong. Dr. Nadia Kusumaningtyas pulang lebih cepat dari operasi setelah. Jenderal Bintang 4 Arya Dharma Wiratama menelepon dan menceritakan apa yang terjadi. Kini ia duduk di sofa dengan Raka Nayaka Pradipta terselip di bawah lengannya masih memakai seragam rumah sakit. Sementara Jenderal Bintang 4 Arya Dharma Wiratama duduk di seberang. Sudah lepas seragam, kembali memakai jeans dan kaos, menjadi ayah biasa lagi, Dokter. Nadia Kusumaningtyas mengusap rambut Raka Nayaka Pradipta dan bertanya lembut bagaimana perasaannya. Apakah lelah? Raka Nayaka Pradipta bersandar ke ibunya dan menjawab ia lelah tapi merasa baik. Lalu ayahnya bertanya pelan apa yang ia pelajari hari ini. Raka Nayaka Pradipta berpikir hati-hati karena orang tuanya selalu mengajarkan mencari pelajaran dari pengalaman yang berat. Ia berkata bahwa berkata jujur itu kadang sangat sulit terutama ketika orang tidak mau percaya. Tetapi tetap harus dilakukan. Jenderal Bintang 4 Arya Dharma Wiratama mengangguk dan menanyakan apa lagi. Raka Nayaka Pradipta menjawab bahwa pandangan orang tentang dirinya bisa sangat salah. Tetapi itu tidak berarti ia harus mengubah dirinya agar sesuai harapan mereka. Dokter, Nadia Kusumaningtyas mengecup puncak kepalanya dan menyebut itu sangat bijak. Lalu Raka Nayaka Pradipta menatap ayahnya dan bertanya kenapa dulu ayah tidak memberitahu sekolah tentang pekerjaannya sehingga semua ini tidak perlu terjadi. Pertanyaan itu adil dan sudah bergema di kepala Jenderal Bintang 4 Arya Dharma Wiratama sejak siang. Ia mencondongkan tubuh dengan siku di lutut dan berkata bahwa nilai Raka Nayaka Pradipta tidak ada hubungannya dengan pangkatnya. Raka Nayaka Pradipta berharga karena dirinya sendiri. Baik, jujur, berani, dan ia tidak pernah ingin putranya merasa harus menumpang prestasi ayahnya untuk berarti. Namun ia juga menyadari menjaga profil terlalu rendah membuat Raka Nayaka Pradipta terjebak dalam posisi yang mustahil dan seharusnya tidak perlu membela kebenarannya sendirian. Saat Raka Nayaka Pradipta bertanya apa yang terjadi. Sekarang, ayahnya menjawab mereka akan memastikan ini tidak terjadi pada anak lain di SD Negeri, Pancasila Jaya, Jakarta Timur, atau dimanapun. 3 bulan berlalu dan SD Negeri, Pancasila Jaya, Jakarta Timur, tampak berbeda bukan secara fisik melainkan budayanya berubah. Setiap staf menyelesaikan pelatihan-pelatihan bias tersirat, implicit bias, yang menyeluruh, tidak ada pilihan menolak karena Kepala Sekolah Rati Maharani menjadikannya syarat untuk tetap bekerja. Pelatihannya membahas bias rasial, bias kelas, dan bahaya prasangka dengan contoh nyata, percakapan yang tidak nyaman, serta proses bertumbuh yang wajib. Patricia Ayu Wiraningsih hadir di setiap sesi, bukan hanya ikut, tetapi ikut membantu memimpin. Dan dalam rapat guru 2 bulan setelah kejadian ia berdiri di depan rekan-rekannya menceritakan pengalamannya bahwa 3 bulan lalu ia melukai seorang anak karena tidak bisa melihat melewati prasangkanya sendiri. Ia menatap Raka Nayaka Pradipta dan memutuskan. Kebenarannya mustahil hanya karena tidak cocok dengan gambaran keluarga jenderal di kepalanya. Suaranya kini mantap dan lebih kuat saat ia berkata beberapa bulan terakhir ia memeriksa bias-biasnya yang bahkan tidak ia sadari. Dan ia belajar bahwa, instingnya, tentang murid seringkali hanyalah prasangka yang menyamar sebagai pengalaman. Lalu ia mengangkat koin kehormatan yang pernah diberikan Jenderal Bintang 4 Arya Dharma Wiratama kepadanya. Patricia Ayu Wiraningsih berkata ia menaruh koin kehormatan itu di atas mejanya bukan sebagai piala, melainkan sebagai pengingat bahwa pertumbuhan lahir dari kesalahan, bukan dari keberhasilan, dan pelatihan-pelatihan bias tersirat, implicit bias, itu benar-benar melahirkan perubahan kebijakan yang nyata. Protokol baru yang menekankan verifikasi sebelum mempertanyakan. Sehingga bila seorang murid menyampaikan klaim tentang keluarganya yang terdengar tidak biasa, langkah pertama adalah mengonfirmasi kepada orang tua, bukan menginterogasi anak. OSIS SD Negeri, Pancasila Jaya, Jakarta Timur, yang terinspirasi oleh pengalaman Raka Nayaka Pradipta kemudian membuat inisiatif Jujur Percaya. Sebuah sistem dukungan sebaya agar murid bisa bercerita tentang momen ketika mereka merasa tidak didengar atau tidak dipercaya. Dan Raka Nayaka Pradipta menjadi salah satu pendiri. Kelas Patricia Ayu Wiraningsih pun ikut berubah. Pada hari pertama masuk setelah insiden itu ia mengumpulkan murid-muridnya dan membuat piagam kelas baru yang ditulis bersama, lalu dipasang di dinding dengan huruf besar. Di kelas ini, kami percaya lebih dulu dan bertanya dengan hormat, kami tidak pernah berasumsi seseorang berbohong hanya karena kebenarannya terdengar mustahil. Setiap cerita itu penting. Semua murid menandatanganinya, termasuk Raka Nayaka Pradipta. Terutama Raka Nayaka Pradipta, Patricia Ayu Wiraningsih juga memulai lingkar cerita keluarga, bulanan, tempat murid-murid berbagi tentang keluarga tanpa dihakimi. Tujuannya bukan membandingkan atau berkompetisi, melainkan mendengar dan belajar, dan dalam salah satu sesi Melati Prameswari bercerita bagaimana ibunya bangga bekerja sebagai petugas kebersihan di gedung DPR MPR RI, Senayan, bagaimana ibunya hafal setiap lorong dan ruangan. Bahkan kadang pejabat bertanya tentang sejarah bangunan itu, Patricia Ayu Wiraningsih mendengarkan dengan cara baru dan kini ia menangkap kebanggaan dalam suara Melati Prameswari. Alih-alih meremehkannya sebagai pekerjaan yang kurang penting,
Rizky Maulana Wirajaya bercerita tentang ayahnya yang bisa mendiagnosis masalah mobil hanya dari suara mesin dan membangun bengkel kecilnya dari nol. Kelvin Aditya Wicaksono mengejutkan semua orang dengan mengatakan pekerjaan lobi ayahnya terasa kurang berarti setelah bertemu Jenderal Bintang 4 Arya Dharma Wiratama karena ia mulai memikirkan apa sebenarnya makna pengabdian. Sementara Raka Nayaka Pradipta berbagi tentang keluarga prajurit, tentang pengorbanan, tentang anak-anak yang harus sering pindah, merindukan orang tua, tetapi tetap melangkah, dan kelas mendengarkan tanpa menyela. Itulah perubahan terbesar, mendengarkan, foto kelas yang viral menyebar lebih cepat dari dugaan siapapun, gambar Jenderal Bintang 4 Arya Dharma Wiratama dengan seragam dinas upacara lengkap. 4 bintang terlihat jelas, berlutut di samping putranya yang berusia 10 tahun sementara murid dan orang tua menatap dengan emosi, dan keterangan fotonya menceritakan bagaimana seorang guru menyebut murid kulit hitam sebagai pembohong ketika ia menulis tentang pengabdian ayahnya. Bagaimana tugasnya disobek dan ia dipermalukan di depan umum. Lalu bagaimana seorang Jenderal Bintang 4 masuk ke kelas itu untuk berdiri di sisi putranya. Media segera mengangkatnya. Kisah itu muncul di berita lokal lalu siaran nasional, media sosial meledak dengan reaksi. Sebagian menyorot rasisme, sebagian menyorot bias kelas, banyak yang menyorot keberanian Raka Nayaka Pradipta bertahan pada kebenarannya. Namun bagian yang paling banyak dibagikan justru permintaan maaf dan transformasi Patricia Ayu Wiraningsih, karena orang-orang lelah dengan cerita di mana pelaku hanya dihukum tanpa berubah. Dan kali ini berbeda. Ini menunjukkan penebusan itu mungkin. 3 bulan kemudian Patricia Ayu Wiraningsih menerima undangan untuk berbicara di konferensi pendidikan tentang pelatihan bias tersirat, implicit bias. Ia menerima beberapa dan menolak beberapa, tetapi selalu menegaskan pesan yang sama bahwa ia bukan pahlawan dalam kisah ini melainkan contoh peringatan. Namun ia bukti bahwa orang bisa berubah jika mau menjalani kerja kerasnya. Sementara Raka Nayaka Pradipta kini berbeda dari anak 10 tahun yang ketakutan di depan kelas. Ia lebih percaya diri, tetap rendah hati, tetap baik, tetapi tidak lagi takut membagikan kebenarannya. Lalu Raka Nayaka Pradipta memulai program pendampingan sebaya di SD Negeri, Pancasila Jaya, Jakarta Timur. Tempat murid-murid yang lebih besar membantu adik kelas menghadapi situasi sulit, dan aturan pertamanya sederhana. Percaya dulu, lalu bertanya dengan penuh kebaikan. Persahabatannya dengan Rizky Maulana Wirajaya makin kuat, Kelvin Aditya Wicaksono jadi langganan tetap di meja makan siang mereka. Bahkan Melati Prameswari ikut bergabung. Dan mereka menamai kelompok itu pasukan jujur, anak-anak yang berkomitmen mendengarkan cerita satu sama lain tanpa menghakimi. Jenderal Bintang 4 Arya Dharma Wiratama menghadiri acara sekolah saat jadwalnya memungkinkan. Tanpa seragam, hanya sebagai ayahnya Raka Nayaka Pradipta, karena ia ingin putranya tahu bahwa ia bangga pada dirinya karena siapa dirinya. Bukan karena apa pekerjaan ayahnya. Sementara Dr. Nadia Kusumaningtyas terus menyelamatkan nyawa anak-anak di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Tetapi ia selalu menyempatkan hadir di setiap presentasi Raka Nayaka Pradipta tentang keluarga prajurit, karena itulah inti sebenarnya. Dari semua ini, bukan pangkat, bukan jabatan, melainkan keluarga yang saling mencintai dan seorang anak yang belajar bahwa kebenaran, meski sulit, selalu layak dibela. Keluarga mereka kembali ke hidup yang tenang, tetapi SD Negeri, Pancasila Jaya, Jakarta Timur, dan siapapun yang mendengar kisah Raka Nayaka Pradipta berubah selamanya. Karena kadang hal paling berani adalah berdiri tegak di dalam kebenaranmu, bahkan ketika seluruh dunia bilang kamu salah, terutama saat itu, kisah Raka Nayaka Pradipta memang terjadi pada satu anak di satu kelas, tetapi ia mewakili sesuatu yang jauh lebih besar yang bisa terjadi di sekolah manapun. Di suatu tempat, seorang anak diberitahu bahwa kebenarannya tidak penting karena tidak cocok dengan ekspektasi orang dewasa. Seorang anak berkulit lebih gelap diperiksa lebih keras daripada teman-temannya. Seorang anak dari keluarga pekerja dianggap melebih-lebihkan karena orang dewasa sudah terlanjur meremehkan, atau seorang anak dari keluarga prajurit disalahpahami karena orang tidak melihat pengorbanan di balik sikap tenangnya. Dan seringkali tidak ada seorang Jenderal Bintang 4 yang akan masuk lewat pintu untuk membuat semuanya menjadi benar. Lalu pertanyaannya menjadi, apa yang harus kita lakukan? Angkanya pun membuat hati berat. Berbagai laporan dan riset pendidikan menunjukkan bahwa dalam penegakan disiplin, pelanggaran yang sifatnya subjektif, seperti dianggap membangkang atau mengganggu, sering membuat anak dari kelompok tertentu dihukum lebih berat karena penilaian orang dewasa dipengaruhi prasangka yang bahkan tidak mereka sadari. Dan banyak pendidik belum pernah mendapat pelatihan memadai untuk mengenali bias tersirat sehingga keputusan tentang masa depan anak bisa dibentuk oleh asumsi, bukan fakta. Riset psikologi perkembangan juga menunjukkan anak laki-laki yang bahkan masih usia sekolah dasar kerap dipandang lebih dewasa dan kurang polos dibanding teman sebayanya. Sehingga mereka diberi lebih sedikit toleransi, lebih sedikit kesempatan kedua, lebih sedikit ruang untuk menjadi anak-anak. Dan Raka Nayaka Pradipta merasakan semuanya hanya dalam satu pagi. Biaya nyatanya juga besar, karena anak yang merasa tidak didengar di sekolah lebih mudah menarik diri. Mereka berhenti angkat tangan, berhenti berbagi,
Berhenti percaya bahwa kebenaran mereka ada nilainya, itulah kerusakan bias yang tidak selalu terlihat, bukan hanya momen dipermalukan, tetapi pengikisan pelan-pelan pada keyakinan seorang anak terhadap dirinya sendiri. Namun kisah Raka Nayaka Pradipta juga menunjukkan hal lain. Perubahan itu mungkin, orang bisa bertumbuh, dan sistem bisa membaik ketika kita menuntut yang lebih baik. Karena Patricia Ayu Wiraningsih sebenarnya bisa saja menyangkal apa yang ia lakukan. Ia bisa saja mencari alasan, membuat pembenaran, bahkan menyalahkan Raka Nayaka Pradipta karena dianggap terlalu sensitif. Tetapi Patricia Ayu Wiraningsih memilih hal yang lebih berat. Ia menatap biasnya sendiri, meminta maaf dengan tulus, lalu mengubah kelas dan cara mengajarnya, dan itu memang tidak menghapus luka yang sempat ia buat. Namun setidaknya menunjukkan jalan ke depan. SD Negeri, Pancasila Jaya, Jakarta Timur, pun sebenarnya bisa saja menutup rapat insiden itu dan menguburnya, tetapi mereka justru menerapkan pelatihan bias tersirat, implicit bias, yang wajib, memperbarui kebijakan, dan membangun sistem pencegahan agar hal serupa tidak terulang. Karena begitulah institusi membaik, mengakui dampak buruk lalu mengambil langkah nyata untuk mencegah kerugian berikutnya. Dan Raka Nayaka Pradipta juga bisa saja membiarkan pengalaman itu membuatnya mengecil dan diam. Namun ia memilih sebaliknya, memulai program pendampingan sebaya, membagikan kisahnya, membantu anak lain menemukan suara mereka. Itulah ketangguhan. Bukan karena luka otomatis membuatnya lebih kuat, melainkan karena ia memilih memakai pengalamannya untuk menolong orang lain. Lalu pertanyaannya kembali kepada kita. Apa yang bisa kamu lakukan? Pertama, ajukan pertanyaan yang tidak nyaman kepada diri sendiri. Ketika seseorang menyampaikan kebenarannya, terutama mereka yang sering dipinggirkan, apakah kamu langsung percaya atau justru spontan mencari alasan untuk meragukan? Ketika seorang anak bercerita sesuatu yang terdengar tidak biasa atau membanggakan, apakah nalurimu merayakan atau menuduh ia melebih-lebihkan? Ketika kamu melihat ketidakadilan, apakah kamu bersuara atau memilih diam supaya tidak canggung? Pertanyaan-pertanyaan ini memang tidak enak, tetapi perlu. Kedua, ambil tindakan. Jika kamu orang tua, bicarakan dengan sekolah anakmu tentang pelatihan bias tersirat, implicit bias, dan tanyakan kebijakan apa yang mereka punya untuk melindungi murid dari perlakuan diskriminatif. Jika kamu guru, periksa kelasmu sendiri. Apakah kamu memberi setiap murid kesempatan yang sama untuk dipercaya, atau prasangkamu diam-diam memengaruhi cara kamu menilai dan memperlakukan mereka? Jika kamu hanya seseorang yang mendengar kisah ini dan merasa tersentuh, bagikan kisahnya, karena percakapan mengubah budaya dan semakin kita membicarakan isu ini, semakin sulit ia diabaikan. Dan terakhir, ajarkan anak-anak di sekitarmu bahwa kebenaran mereka itu penting, bahwa mereka tidak harus mengecilkan diri agar orang dewasa merasa nyaman, dan bahwa berdiri di dalam kebenaran, meski sulit, selalu layak. Jenderal Bintang 4 Arya Dharma Wiratama tidak datang ke SD Negeri, Pancasila Jaya, Jakarta Timur, pagi itu untuk mempermalukan Patricia Ayu Wiraningsih. Ia datang untuk berdiri di samping putranya dan menunjukkan kepada Raka Nayaka Pradipta dan setiap anak yang melihat bahwa kebenaran itu penting, bahwa kamu itu penting. Jadi sekarang pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan dengan pesan itu? Apakah kamu akan menggeser layar lalu melupakan kisah ini besok? Atau membiarkannya mengubah cara kamu mendengar, cara kamu percaya, cara kamu memperlakukan orang di sekitarmu? Karena inilah kebenaran yang dipelajari Raka Nayaka Pradipta di usia 10 tahun. Satu orang yang berdiri di dalam kebenarannya bisa mengubah sebuah sistem, tetapi hanya jika kita semua mau mendengarkan. Kalau kisah ini menyentuhmu, lakukan 3 hal. Pertama, bagikan. Seseorang dalam hidupmu perlu mendengar pesan ini hari ini. Kedua, tulis tanggapan. Pernahkah kamu tidak dipercaya saat menyampaikan kebenaranmu? Atau menyaksikan kebenaran orang lain diremehkan? Ceritamu penting. Ketiga, ikuti dan aktifkan notifikasi. Karena kisah tentang keadilan, penebusan, dan keberanian membela yang benar adalah napas dari kanal ini. Ingat, kebenaranmu penting, kamu penting, jangan biarkan siapapun membuatmu lupa.